Ada nggak di antara kalian yang orang tuanya berprofesi sebagai pedagang? Atau kamu sendiri seorang pedagang? Guys, setiap profesi, apapun itu levelnya, sejatinya tidak layak untuk diolok-olok ya. Lantas kalau koruptor? Berat itu. Halo, kembali lagi dengan aku di Tagar Info. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Tahu nggak, baru-baru ini di media sosial telah viral Gus Miftah terkait candaannya terhadap pedagang es. Beliau viral ya karena telah mengolok-olok pedagang es yang hadir di event di mana Gus Miftah sedang berceramah. Peristiwa ini terjadi ketika Gus Miftah mengisi acara sholawatan di sebuah pondok pesantren, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 25 November 2024. Tentu dong, perilaku tersebut mendapat banyak ancaman publik. Banyak sekali warganet yang menyayangkan sikap Gus Miftah, di mana terkesan merundung pedagang tersebut guys. Salah seorang tokoh politisi pun berkomentar. Dia adalah Prastowo, yang mana seorang mantan staf khusus Menteri Keuangan. Beliau berkata, kalau konteksnya seperti ini, bukankah penceramah itu harusnya iba dan mendukung pedagang itu, bukan malah diolok-olok, apalagi merasa terganggu karena mondar-mandirnya. Gusti Allah maklum dan membela yang lemah. Guys, buat kita yang tidak mengenal Gus Miftah, mungkin gaya bercanda beliau itu seperti itu ya. Tapi lanjut aja. Ini ada salah satu komentar dari sesama pemuka agama juga. Beliau bernama Khalil Nafis, yang juga seorang ketua MUI bidang dakwah. Beliau menyampaikan, ucapan tersebut tidak baik dikatakan apalagi di depan publik oleh penceramah dan pejabat publik. Kali ini aku setuju sih, karena kan itu kan dakwah ya, atau acara pengajian, yang mana ketika beliau ngomong, beliau bertindak, itu tentu banyak yang memperhatikan, banyak yang ingin belajar dari beliau kan. Kalau yang ngajarin, yang dicontoh itu belangsak ya gimana muridnya atau orang yang memperhatikan ya tentu ikutan seperti itu dong. Berbeda dengan kalau orang tersebut itu baik, positif, tutur katanya bagus, tingkah lakunya juga patut dicontoh, membawa pengaruh baik. Tentu kita sebagai orang yang mendengarkan, sebagai audiens di situ, itu pasti belajar juga. Dan ya itulah benih-benih kebaikan ditebar. Nah, hal tersebut juga rame nih di kalangan politik. Seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Beliau menyampaikan, kami hanya memberikan salah satu contoh bahwa masyarakat saat ini sudah sangat kritis dan langsung merespon terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, betul sekali. Perlu kita ketahui bahwa dampak dari berpikir kritis adalah salah satunya seperti mencegah manipulasi, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pemecahan masalah yang efektif. Sehingga apa? Karena masyarakat yang sudah kritis inilah Pak Prabowo, presiden kita saat ini, yang mengenal dekat dengan Gus Miftah pun memberikan respon yang sangat berhati-hati. Mungkin lebih netral daripada netizen yang merasa tidak adil atas tindakan Gus Miftah tersebut. Pak Prabowo pun berkata, mungkin karena Gus Miftah ini bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina. Meskipun seperti itu, beliau sadar, beliau mengaku salah. Sementara ini, Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pak Prabowo pun meminta agar semua pihak menghargai atas sikap pengunduran diri yang dilakukan oleh Gus Miftah. Terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Gus Miftah, perlu kamu tahu ya, bahwa beliau sudah meminta maaf secara langsung ke pedagang es tersebut. Mau seperti apapun gaya Gus Miftah dalam meminta maaf, yang mungkin para netizen itu berkomentar, kok seperti itu etika dalam meminta maaf. Ya paling tidak beliau sudah berusaha, sudah semuanya dilakukan agar apa yang telah beliau perbuat itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini terlepas dari siapa aku yang mungkin bukan seorang fans dari Gus Miftah dan bukan juga hater dari Gus Miftah. Setidaknya aku bisa belajar bahwa beliau sudah berani bertanggung jawab ya. Dan tentu netizen ini tidak cukup puas akan atas apa yang telah dilakukan oleh Gus Miftah saat ini. Ya memang banyak netizen yang belum puas atau tidak puas dengan perlakuan atau yang sudah diusahakan oleh Gus Miftah sampai sejauh ini. Dan kalau memang tidak puas, coba deh posisikan diri kita di Gus Miftah. Harus bagaimana lagi untuk membayar semua itu?
Ya memang dasarnya netizen kalau memang sudah benci atau sudah nggak suka ya apa aja dapat celah lah pasti dia ya. Oke, di sisi lain, bapak penjual es tersebut pun mendapatkan berkah yang berlipat. Mulai dari YouTuber besar seperti Willy Salim sampai Rian Arifin yang memberikan uang senilai ratusan juta rupiah. Tak lupa juga ada beasiswa dan modal usaha ya yang datang terus kepada bapak tersebut yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Ya kalian bisa browsing sendiri di internet, sudah banyak sekali tersebar di mana-mana, dan itu mungkin definisi nyata ya ketika dizolimi akan datang sebuah berkah yang berlipat. Tapi ya kategori zolim kali ya. Menurutku pribadi tentu kita semua punya salah guys, entah itu sengaja atau tidak disengaja. Ya namanya hati ya. Kita sudah berniat baik pun kadang masih belum tepat. Apalagi tidak ada niatan baik dan dengan cara yang mungkin kurang tepat. Itulah kenapa kita harus berhati-hati terhadap perasaan orang lain, terlebih di depan publik ya. Menurut kalian, pelajaran apa lagi yang bisa diambil dari insiden ini? Mulai dari Gus Miftah dan pedagang es tersebut. Tulis di kolom komentar ya, agar kita semua sama-sama belajar dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan lupa subscribe, kita ketemu di video berikutnya.